Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya kembali menemui Bapak Ibu melalui renungan. Yang kali ini saya ingin berbagi satu inspirasi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Dari bacaan itu saya memberi tema atau judul dengan judul Janda di Sarfat memberi saat sekarat. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat tersebut, tapi saya ingin memberi satu saripati, kira-kira begitu, ringkasan tentang cerita Nabi Elia dan janda di Sarfat itu. Jadi Bapak Ibu, dari bacaan yang ada kita menemukan bahwa Nabi Elia dalam pasal 17 ayat 1 itu menemui Raja Israel, yaitu Raja Ahab, berkaitan dengan pesan dari Tuhan bahwa Israel itu akan mengalami kemarau yang panjang atau kekeringan. Kekeringan yang disampaikan oleh Nabi Elia ini berasal dari Tuhan dan sebagai akibat atau hukuman karena Israel yang berbuat jahat kepada Tuhan dan tidak lagi menyembah Tuhan. Bahkan disebutkan dalam pasal 16 ayat 30, Raja Ahab itu kemudian melakukan lebih jahat lagi. Bahkan disebut Raja Ahab lebih jahat daripada raja-raja pendahulunya. Dan selanjutnya Raja Ahab membawa orang Israel terus menjauh dari Tuhan, membuat kuil Baal dan menyembah Baal dan lain sebagainya. Setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, Nabi Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Di sana Nabi Elia akan dipelihara Tuhan dengan air dari sungai Kerit dan makanan yang akan dibawa oleh burung-burung gagak. Nah, sesudah peristiwa itu di sungai Kerit airnya habis karena kemarau itu tadi, maka Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarfat dengan janji Tuhan akan memelihara Elia melalui seorang janda. Menariknya, janda ini adalah bukan orang Israel, karena disebutkan dalam pasal 17 ini janda itu adalah orang Sidon. Jadi Sarfat itu letaknya adalah di Sidon. Sidon itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Yahweh tapi menyembah Baal. Nah, sesampainya di Sarfat, Elia ketemu dengan janda yang Tuhan sampaikan tadi. Elia langsung meminta sedikit air dan sepotong roti. Ini tentunya karena Elia sudah letih, haus, lapar karena perjalanan yang jauh. Tetapi apa yang terjadi? Janda itu berkata kepada Nabi Elia bahwa janda itu tidak punya roti. Yang dimiliki oleh janda itu adalah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Juga hanya 3 potong kayu.
Janda itu berkata kepada Nabi Elia bahwa kalau mereka mengolah tepung itu menjadi roti dan mereka kemudian memakan, setelah makan mereka itu mati karena mereka sudah tidak punya persediaan bahan makanan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya peristiwa yang aneh. Jika dilihat tadi di ayat 9, Tuhan berkata kepada Elia bahwa ada seorang janda yang akan memberi dia makan. Tapi apa yang terjadi? Apa faktanya? Janda itu hanya punya bahan makanan untuk terakhir kalinya sebelum mereka mati. Jadi mereka akan makan, jadi janda ini dengan anak perempuannya. Aneh ya? Tapi rupanya Elia tidak berpikir itu sebagai suatu yang aneh. Elia justru tetap saja dengan kepercayaan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan Elia berkata kepada janda itu di ayat 13 dan 14, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Apa yang terjadi? Janda dan anaknya mendapat makanan untuk beberapa waktu lamanya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia. Bahkan tepung dan minyak mereka tidak habis-habis. Jadi yang makan bukan hanya janda itu dan anaknya, Elia juga makan, bahkan mereka tetap punya persediaan makanan yang banyak. Sampai di sini cerita Elia dan janda juga anaknya mengenai soal makanan selesai dengan luar biasa. Tetapi cerita dalam keluarga janda tersebut belum selesai, karena kemudian anaknya jatuh sakit dan tidak ada nafasnya lagi, alias mati. Dengan peristiwa seperti itu, janda ini marah kepada Nabi Elia. Dia berkata kepada Nabi Elia seperti ini, "Apa maksud abdi Allah datang ke rumahku untuk membuat masalah sampai anakku mati?" Nabi Elia kemudian dengan tenang dia mengambil anak itu, kemudian dipangku dan dibawa ke kamar tidur. Dan Elia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, minta Engkau mengembalikan nyawa anak perempuan janda itu," di ayat 21. Kemudian Tuhan mendengarkan doa Nabi Elia dengan membuat anak janda itu hidup kembali. Luar biasa. Dan kemudian apa respon janda itu? Di ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, dari kisah itu apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Yang pertama, saya belajar
dan ini pelajaran buat kita. Janda ini memang orang biasa, bahkan bukan orang Israel. Dia orang Sidon, penyembah Baal. Tetapi perjumpaan dengan Nabi Elia itu kemudian menjadi titik balik dari hidupnya. Bukan hanya masalah makan minum, tapi dia dan anaknya mengenal dan mengakui Yahweh sebagai Tuhan, alias yang biasa kita sebut ini pertobatan. Yang kedua, dari peristiwa itu, menurut saya janda Sarfat ini bahkan meneguhkan kenabian Elia. Yang menurut saya juga ini diperlukan bagi Nabi Elia, karena tugas Nabi Elia berikutnya itu lebih berat lagi. Sebab Nabi Elia akan menghadapi Raja Ahab dan Israel yang sudah menyembah Baal dan meninggalkan Tuhan. Jadi ini meneguhkan kenabian Elia. Yang ketiga, dari janda sekarat yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup Elia ini, kita belajar bahwa dalam keadaan buruk pun janda itu tetap bersedia memberi makan orang lain terlebih dahulu. Ini suatu tindakan yang luar biasa, yang mungkin saat sekarang ini, apalagi di masa yang sulit hari-hari ini, dan fakta bahwa orang hari-hari ini semakin egois, tindakan yang dilakukan oleh janda Sarfat ini sulit ditemukan. Jadi janda tanpa nama ini sangat menginspirasi kita, bahwa dalam keterbatasan pun dia mau mengutamakan orang lain. Oleh karena itu, mari kita meneladani tindakan janda di Sarfat itu. Yang terakhir, sebagai orang Kristen yang mungkin posisinya sama dengan Nabi Elia, tapi posisi yang sulit, kita percaya bahwa Tuhan yang dulu memelihara Nabi Elia dengan air sungai Kerit, makan roti yang dikirim oleh burung gagak, dan pemeliharaan dari janda miskin, itu adalah Tuhan yang sama sampai hari ini. Allah masih beserta kita, atau Immanuel. Semoga renungan ini memberkati kita semua.